salawat semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu dosen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana undangan yang kami share hari Jumat kemarin, bahwa pertemuan kita hari ini adalah dalam rangka sosialisasi terkait program hibah 2026. Nah, di sini juga dengan wadah pertemuan kita sekarang, harapan kami akan langsung terbentuk kelompok-kelompok yang akan mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke pengajuan proposal hibah gitu. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang dimaklumi bersama bahwa penelitian pengabdian ini adalah menjadi bagian dari tugas kita ketika kita mengikrarkan diri kita sebagai seorang dosen, gitu ya. Nah, sumber dananya ya dana mandiri, dana internal, dana perguruan tinggi, dan dana eksternal. Eksternal ini bisa dari Kemdikbudristek, bisa dari perusahaan, bisa dari atau lembaga institusi lainnya. Nah, ini kebetulan setiap tahun ini Bapak Ibu, sebagaimana yang sering kami share tiap tahun, bahwa Kemdikbudristek, Kemdikbud nama tahun sebelumnya, selalu merilis ya, launching program hibah gitu. Nah, untuk tahun ini ada 15 hibah gitu ya, yang sudah dirilis oleh Kemdikbudristek. Namun tidak semua program itu bisa kita ikuti karena terkendala di klaster. Nah, kita berupaya untuk ikut serta berpartisipasi dalam hibah Kemdikbudristek ini dalam penelitian atau dalam hibah penelitian reguler atau hibah PKM reguler. Nah, ini informasi yang kami dapat, yaitu bahwa hibah regulernya sudah dibuka gitu Bapak Ibu ya, namun belum launching gitu. Jadi udah ada informasi di IG Kemdikbudristek bahwa timeline untuk hibah penelitian dan pengabdian reguler itu sudah rilis di IG-nya. Namun launchingnya belum. Nah, ini kan karena yang operator IG sama bagian ini beda-beda bagian, akhirnya ya saling cepat-cepatan sepertinya gitu. Jadi belum di satu posisi regulasinya belum jadi, di satu sisi bagian yang lain sudah merilis gitu. Nah, dari jadwal yang dirilis itu terdapat bahwa batas akhir penerimaan proposal hibah itu tanggal 28 November itu batas akhirnya. Nah, sampai saat ini kondisi saat ini Bapak Ibu ya. Sampai saat ini klaster perguruan tinggi itu belum rilis. Jadi selama klaster perguruan tinggi itu belum rilis, kita belum tahu eligible-nya yang mana. Itu. Nah, nanti kita sambil follow up aja di akun Bima masing-masing, udah muncul belum eligible-nya. Kalau udah muncul berarti udah bisa Bapak Ibu bikin proposalnya, Bapak Ibu bikin proposal di skema apa, sudah terlihat di situ. Nah, itu terkait dengan awalan buat kegiatan penelitian Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang fokus kepada, jadi diskusi kita, sharing kita ini, kami dari P3M punya kewajiban Bapak Ibu untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu terkait dengan peraturan-peraturan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam program hibah ini yang harus diikuti. Gitu ya. Kami hanya menyampaikan aturan-aturannya saja. Nanti tinggal kita bareng-bareng bikin proposalnya. Selamat bergabung calon profesor LP3 ini ya, Bapak Aswijen. Alhamdulillah penghalang profesornya sudah pecah ya. Karena salah satu untuk menjadi profesor itu harus mendapatkan hibah ya. Mendapatkan hibah dari Kemdikbudristek.
salah satu syarat. Alhamdulillah Pak Asfi tahun kemarin menjadi perwakilan dari Politeknik Jakarta untuk mendapatkan hibah dengan skema penelitian dasar fundamental. Dapat dana 90-an juta Pak Asfi, ya lumayan ya. Nah, ini kan buat pemicu, buat trigger buat kita semua, buat dosen-dosen lain. Ternyata dana di luar sana itu banyak ya untuk bisa untuk menambah pemasukan dari kita. Di satu sisi bisa menambah membiayai kegiatan kita sebagai seorang dosen, kayak publikasi dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan informasi bukannya hibah penelitian Kemdikti Saintek ini, Bapak Ibu, yang mana terakhir tanggal 28. Nah, sampai saat ini panduannya belum launching. Jadi ada kemungkinan mundur, ada kemungkinan juga nggak mundur. Kalau mengaca pada tahun lalu, yaitu tahun 2024, 2025, itu waktunya sangat mepet sekali. Jadi kita cuma punya waktu kemarin itu hanya 10 harian. Itu bertabrakan dengan waktu Lebaran. Dan itu tidak ada perpanjangan. Nah, maka kami dari P3N mumpung walaupun ada omongan akan diperpanjang dan sebagainya, cuman kita ikutin dari informasi yang pertama, yaitu tanggal 28 November, sorry. Nah, sekarang tanggal 10 Bapak Ibu, jadi kita masih ada waktu cukup banyak ya, 18 hari. Nah, 18 hari ini bisa waktu yang singkat, bisa jadi banyak, tergantung bagaimana kita memaksimalkan waktunya. Saya langsung izin share Bapak Ibu. Nah, ini saya menggunakan panduan tahun kemarin Bapak Ibu ya, bukan panduan sekarang, karena panduan sekarang itu belum keluar. Panduan sekarang. Nah, panduan yang saya share kemarin di grup itu panduan penelitian konsorsium. Udah dibuka sekarang. Udah dibuka terakhir tanggal 4. Nah, kita belum eligible sepertinya. Nah, maka kita fokus kepada penelitian-penelitian yang mungkin untuk kita itu eligible, yang mungkin untuk kita bisa mengikuti dari penelitian ini. Oke, secara gambaran singkat Bapak Ibu terkait dengan program penelitian dan pengabdian. Jadi penelitian itu ada 2 skema, yaitu skema penelitian dasar, ada skema penelitian terapan. Nah, di penelitian dasar ini sendiri dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu penelitian pasca sarjana, penelitian dosen pemula, dan penelitian fundamental. Nah, kita nanti fokusnya ke penelitian dosen pemula dan penelitian fundamental gitu ya. Penelitian pasca sarjana bisa nggak? Bisa jika Bapak Ibu sekarang mengajar di pasca sarjana dan tesis mahasiswanya itu bisa dijadikan hibah. Atau Bapak Ibu lagi nulis disertasi, nah disertasi itu bisa dimasukkan ke hibah. Itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi disertasi atau tesis magister. Itu magister ini tesis mahasiswa yang Bapak Ibu ya ajar di pasca sarjana. Nah, untuk dosen pemula PDP sendiri ini ada 2, ada pemula afirmasi, ada pemula reguler. Nah, kita masuknya ke pemula reguler Bapak Ibu. Dan yang ketiga itu penelitian fundamental. Nah, kita masuknya lebih ke fundamental reguler seperti yang diikuti oleh Pak Asfi dan kawan-kawan di tahun kemarin yang sekarang masih berjalan. Nah, untuk timnya Pak Asfi walaupun yang program tahun kemarin belum selesai, nah diperbolehkan untuk masuk untuk mengikuti penelitian di tahun 2026 ini. Jadi diperbolehkan. Oke, yang kedua penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini berbasis luaran model dan berbasis luaran prototype.
Nah, kita cenderungnya lebih fokus kepada penelitian dasar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk pengabdian ini ada 2 skema besar, itu pertama PBM, yang kedua adalah PBK, yang ketiga adalah PBW. Nah, ini biasanya kita lebih cenderung masuk ke pemberdayaan berbasis masyarakat atau pemberdayaan berbasis kewirausahaan. Jadi tergantung Bapak Ibu minatnya, fokusnya, gampangnya di mana gitu ya, mitranya enaknya bagaimana. Nanti panduan yang tahun kemarin nanti saya share lagi Bapak Ibu ya, panduan 2025. Pada prinsipnya di launching kemarin yang konsorsium itu, yang RIKUP, itu disampaikan bahwa peraturan-peraturannya relatif sama, template-templatenya relatif sama. Maka untuk sambil menunggu regulasi yang baru, nah kita siapkan menggunakan template yang lama. Rata-rata beberapa tahun terakhir sama Bapak Ibu. Jadi kita gunakan panduan yang lama ini. Oke. Nah, ini yang menjadi bidang fokus Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan menulis proposal dengan timnya, maka fokus-fokusnya itu ada 8 bidang. Ya, pertama adalah pangan. Jadi lagi fokus ke pangan ini, bagaimana meningkatkan pangan gitu ya. Bagaimana meningkatkan jagung itu, bagaimana berbuahnya jadi 10 buah gitu misalnya. Yang harusnya 2-3, nah bagaimana jadi 10 gitu kan. Atau berlipat-lipat. Kemudian energi terbarukan, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, pendidikan, seni budaya, dan bidang riset lainnya. Nah, ini yang di prioritas Bapak Ibu ya. Jadi fokusnya prioritas. Oke, ini diharapkan dengan bidang-bidang ini diharapkan itu bisa memberikan solusi yang inovatif ya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini penelitian dasar persyaratan pengusul. Nah, gampangnya ini Bapak Ibu. Nah, untuk syaratan pengusul ini lebih gampangnya Bapak Ibu langsung masuk ke BIMA masing-masing gitu ya. Bapak Ibu nanti cek di BIMA-nya. Ini saya contoh cek punya saya Bapak Ibu ya. BIMA. Saya ini udah muncul belum? Kalau udah muncul eligible berarti sudah muncul klaster, tinggal nunggu SK saja. Nah, Bapak Ibu boleh sambil lihat di BIMA-nya apakah Bapak Ibu udah eligible atau tidak. Dan eligible-nya bagian mana saja, skema apa aja. Nah, jadi Bapak Ibu nanti mengikutinya sesuai dengan skema yang eligible. Skema yang muncul di akun BIMA Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya. Sekarang kalau untuk masuk BIMA ada OTP Bapak Ibu ya. OTP-nya bisa pakai HP, bisa pakai email verifikasinya. Oke, contohnya usulan reguler penelitian. Jadi untuk lihat skemanya, eligible-nya, Bapak Ibu login ke BIMA masing-masing, kemudian klik usulan reguler ini, kemudian pilih usulan di sini. Nah, di sini ada info eligibilitas. Nah, diklik saja Bapak Ibu akan terlihat eligible-nya. Nah, di sini terlihat bahwa saya itu eligible-nya hanya PDP. Nah, yang lain ini belum eligible. Jadi yang atas skema yang eligible, ada skema yang tidak eligible. Nah, berarti yang dibuka untuk hibah tahun ini bukannya adalah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, penelitian terapan, prototipe, terapan model, penelitian dasar pemula afirmasi, dan penelitian fundamental reguler. Nah, ini adalah eligible untuk mengatur eligible-nya. Nah, untuk jumlah orangnya, jadi maksimal 3 orang Bapak Ibu ya. Maksimal 3 orang, 1 orang ketua dan 2 orang sebagai anggota. Jadi fokusnya adalah penelitian dasar pemula ini sama fundamental Bapak Ibu ya. Jadi PDP sama fundamental reguler. Nah, untuk saat ini.
Nah, tinggal di sini ada syarat pengusul. Syarat pengusul ini cukup lihat dari eligible aja udah, kalau udah muncul berarti masuk gitu ya. Nah, luaran-luarannya di sini ada luaran. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati dalam menulis luaran. Luaran ini di proposal Bapak Ibu nanti ada 2 luaran. Ada luaran wajib dan ada luaran tambahan. Nah, luaran wajib ini adalah luaran yang benar-benar harus Bapak Ibu penuhi di akhir penelitian Bapak Ibu. Nah, jadi jangan biar menarik, saya luarannya di Sinta 2 misalnya. Kalau Bapak Ibu belum pernah pengalaman publikasi di Sinta 2, misalkan, atau nggak ada kenalan yang publisher Sinta 2, nah sebaiknya jangan Sinta 2 misalnya. Jadi karena nanti akan menyusahkan Bapak Ibu sekalian. Luaran wajib itu sampai 1 tahun berikutnya itu masih ditagih Bapak Ibu. Kalau luaran wajibnya nggak dipenuhin, misalnya Bapak Ibu di proposalnya nulis Sinta 2, nah kalau nggak terpenuhi, maka di hibah tahun berikutnya itu Bapak Ibu akan dinonaktifkan. Tidak diperbolehkan untuk mengikuti hibah tahun setelahnya. Nah, itu dampaknya Bapak Ibu ya. Dan ada dampak-dampak yang lain tentunya. Nah, ini ada jurnal. Jurnal ini untuk penelitian pasca sarjana, untuk penelitian dosen pemula, penelitian fundamental. Nah, ini cukup Bapak Ibu, misalkan luaran wajibnya adalah publish di jurnal terindeks Sinta 4 atau 3 misalnya. 4 atau 3. Jadi pakai atau. Atau kalau misalnya sudah ada link internasional, Q2 misalnya Q4, Q3 misalkan, nah itu lebih menarik lagi. Jadi luaran ini Bapak Ibu adalah sebagai pemikat. Luaran yang kita tulis di proposal itu adalah pemikat bagi reviewer untuk memilih kita. Makanya luarannya yang menarik gitu. Jangan cari gampangan tapi kurang menarik. Tapi jangan juga yang akan menyusahkan Bapak Ibu sendiri. Makanya diukur kemampuan dan kekuatan Bapak Ibu dalam menyusun janji. Nah, kalau janji pejabat kan nggak dilakukan, nggak apa-apa itu. Nah, kalau janji ini ditagih terus nih Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masing-masing. Nah, ini terkait dengan syarat-syarat pengusul Bapak Ibu ya. Nanti ini saya share juga filenya, tinggal dilengkapi masing-masing. Nah, ini untuk fundamental, khusus fundamental itu bisa multi tahun, bisa 2 sampai 3 tahun. Kalau untuk pemula itu 1 tahun. Jadi kegiatannya 1 tahun. Nah, multi tahun itu bagaimana sih multi tahun itu? Kalau misalnya 1 tahun, misalnya kayak Pak Aswi ini 1 tahun 97 juta misalkan. Nah, kalau 3 tahun berarti dikali 3 gitu. Nah, tentunya tiap tahun itu target-targetnya beda-beda. Ada targetnya. Nah, itu untuk terkait dengan tim pengusul. Selanjutnya ini proses penilaian Bapak Ibu. Jadi proposal kita itu akan dinilai nanti pertama itu rekam jejak yang relevan. Nah, ini harus dipastikan Google Scholar Bapak Ibu itu sudah diupdate. Jadi Google Scholar-nya harus diupdate dan di situ banyak artikel-artikel yang Bapak Ibu publish dan sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu sekalian. Urgensi penelitian, nah ini juga bagian penilaian. Bapak Ibu harus menunjukkan di proposal nanti bahwa penelitian ini sangat urgent untuk kondisi saat ini. Nah, kenapa urgennya disampaikan? Nah, metode ini apakah judul dengan metode ini nyambung gitu kan? Nyambung nggak judul sama metodenya? Judulnya kemana, metodenya kemana? Nah, ini akan jadi penilaian. Referensi. Nah, referensi ini Bapak Ibu untuk proposalnya. Jadi karena ini referensi akan menjadi sebuah bagian dari penilaian.
Nah, pastikan Bapak Ibu mengambil referensinya di artikel-artikel yang terindeks atas, gitu ya, terindeks tinggi. Minimal sekitar 3 lah ya, 3, 2, 1 gitu. Ya syukur-syukur Scopus gitu. Jadi mayoritas Scopus internasional berprestasi gitu. Jadi jangan yang referensi yang ecek-ecek gitu. Nah ini karena ini bagian dari penilaian. Makin tinggi kualitas dari referensi yang Bapak Ibu ambil, maka makin tinggi juga kepercayaan si pembacanya. Visi tujuannya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan anggota ini Bapak Ibu, nah ini kita harus cerdas juga dalam memilih anggota. Nah, tadi saya sampaikan di depan tadi bahwa satu tim itu terdiri dari 3 orang, oke, 2 sampai 3 orang, satu sebagai ketua, nah 2 orang sebagai anggota. Nah, anggota ini Bapak Ibu, anggota yang Bapak Ibu pilih, nanti misalnya Bapak Ibu jadi ketua semua. Nah, anggotanya itu pastikan pertama anggotanya itu kolaborasi antar ilmu. Jadi jangan numpuk, misalnya Bunda Ade jurusannya manajemen pendidikan, terus gabung sama tim saya yang jurusannya manajemen pendidikan. Terus nanti Pak UT manajemen pendidikan, jadi gabung jadi satu. Nah, itu nggak bagus. Nah, pastikan orang yang Bapak Ibu pilih, orang yang Ibu ajak untuk masuk ke tim adalah orang yang punya keahlian, punya kemampuan sesuai dengan bidang yang akan kita teliti. Misalnya saya seorang dosen bahasa Inggris dengan magister pendidikan. Nah, saya ingin membuat aplikasi untuk pengajaran. Nah, berarti saya harus mengajak orang yang bisa bikin aplikasi yang ditunjukkan dengan background ilmunya. Jadi harus orang IT berarti. Saya orang humaniora, jurusan saya NM. Tapi saya bisa bikin aplikasi. Nah, itu walaupun bisa, tapi background lulusan dari detailnya nggak nyambung, nah itu akan mengurangi nilai kita. Nah, kayak kemarin timnya Pak Asfi, itu campuran tuh 3 jurusan. Kayak Pak Asfi manajemen, Pak Asfi itu masuknya SPD dan manajemen gitu kan. Terus ada Pak Sam manajemen bisnis, kemudian Pak Mas Ria seorang IT. Nah ini di samping sesuai bidang, Bapak Ibu di samping sesuai bidang. Nah rekam jejak dari anggota yang kita ajak ini juga bagusnya yang punya rekam jejak yang bagus. Jadi bukan asal milih ibu tim saya bukan ya. Tapi harus dipastikan nyambung nggak dengan kebutuhan kita. Karena dalam proposal nanti Bapak Ibu akan menuliskan tugas dan peran masing-masing tim. Ketua itu tugasnya apa, anggota 1 ketuanya apa, anggota 2 ketuanya apa, dan mahasiswa yang Bapak Ibu ajak. Ini penting juga melibatkan mahasiswa, karena itu akan menjadi sebuah penilaian. Dan mahasiswa yang Bapak Ibu ajak itu nanti tugasnya akan jadi apa gitu. Nah, itu harus detail nanti di dalam proposal yang Bapak Ibu buat. Oke, ini selanjutnya ini bisa di-sharing sendiri Bapak Ibu ya. Kita lebih fokus ke template nanti ya. Oke, ini pengabdian sama pengusulnya juga sama Bapak Ibu ya. Ini untuk pengabdian. Nah, ini adalah waktu yang sudah dipublish oleh Kemdikbudristek, timeline-nya. Terlihat di sini launchingnya kemarin 21 Oktober. Terus tanggal 28 November itu adalah deadline. Tinggal 18 hari Bapak Ibu. Terus penilaian itu tanggal 13 sampai 40 Januari. Dan harapannya itu bulan Februari itu sudah pencairan. Kalau tahun ini kan pencairannya cukup lambat ya, yang tahun kemarin ini.
Nah, tahun ini targetnya Februari 2026 itu udah cair. Kalau tahun lalu proposalnya belum rilis, apa namanya, informasi hibah, pengumuman hibah pun belum rilis bulan Februari itu. Oke, ini lebih cepat ya pemerintahnya. Oke, ini adalah waktu Bapak Ibu ya. Nah, mengingat waktu ini 2 minggu ini bisa panjang bisa pendek, maka kami dari P3M akan memfasilitasi Bapak Ibu, ini buat percepatan Bapak Ibu ya, akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk pendampingan. Nanti pendampingan apakah pendampingan online atau offline, nanti kita lihat kondisinya Bapak Ibu ya. Tapi minimal kita akan melakukan pendampingan, yang mana nanti kami akan undang dosen yang emang dosen yang selalu dapat hibah tiap tahun. Nah, insya Allah nanti kami akan undang Pak Agung, Bapak Ibu ya. Pak Agung sudah sangat familiar gitu ya, Bapak Ibu, karena dia adalah rekan kita sebelumnya. Sekarang sudah pindah baju, ganti baju gitu kan. Nah, Pak Agung ini salah satu dosen yang setiap tahun tuh dapat hibah. Tahun kemarin itu yang sedang berjalan sekarang, yang belum selesai, Pak Agung dapat 3 hibah kemarin itu. Pertama hibah magister, tesis ya, tesis magister, terus hibah fundamental, sama hibah pengabdian. Nah, ini kan berarti sudah teruji Bapak Ibu ya. Maka kami ya harap Bapak Ibu bisa memaksimalkan kehadiran dari seorang Pak Agung sebagai coach kita nanti ya. Bagaimana memastikan proposal itu sudah sesuai dengan template atau tidak. Oke, itu terkait dengan pendampingan ke depan Bapak Ibu ya. Nah, maka hari ini harapan kami timnya terbentuk walaupun tidak hadir di sini, tapi udah di kontak-kontak nih. Udah di kontak-kontak. Jadi ketika milih temannya, milih lawannya, Bapak Ibu harus tentukan judulnya dulu. Bapak Ibu mau judul apa sih gitu. Kalau ada aplikasi berarti harus melibatkan orang IT gitu. Nanti saya akan tampilkan judul-judul proposal yang lolos pendanaan tahun 2025 kemarin Bapak Ibu ya. Oke, ini buat pengingat saja. Buat pengingat saja Bapak Ibu terkait dengan pelanggaran dan sanksi. Ini buat penelitian. Bagi pelaksana penelitian yang tidak memenuhi luaran wajib, nah batas maksimalnya pemenuhan luaran adalah N+1. Jadi maksimal kalau misalnya Pak Asfi, kelompoknya Pak Asfi, N+1 itu berarti maksimal 2026. Jadi gimana caranya itu luaran wajib harus terpenuhi. Nah, dampaknya Bapak Ibu akan diblokir dalam sistem BIMA dan tidak dapat mengajukan hibah penelitian. Nah, siapa yang diblokir? Yang diblokir adalah akun ketua misalnya. Maka itu tadi ada Bunda nanya, beratnya tugas ketua? Ya berat. Tapi manfaat buat ketua juga tinggi. Jadi manfaat buat ketua itu tinggi, besar gitu. Makanya tanggung jawabnya dibebankan kepada Pak Ketua. Oke, penelitian akan dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Tidak boleh judul yang Bapak gunakan dalam pengajuan hibah dan hibahnya dapat, nah itu nggak boleh diajukan lagi ke lembaga lain. Ya, atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari DPPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara. Jadi proposal yang tahun lalu yang Pak Aswi gunakan dan sekarang dapat dana lolos, itu tidak boleh digunakan kembali. Oke. Kemudian selanjutnya, ini dalam penyusunan proposal Bapak Ibu. Dalam penyusunan proposal ini tentunya ada poin RAB, rencana anggaran belanja Bapak Ibu ya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun rencana anggaran belanja, nanti memudahkan juga Bapak Ibu dalam penyusunan laporan, nah baiknya dibuatkan dalam format
Excel gitu ya. Nanti untuk format Excel-nya bisa saya share nanti Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu isi dengan sesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di kelompok Bapak Ibu sekalian. Nah, namun dalam penyusunan RAB ini ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini tidak boleh dikeluarkan gitu ya. Oke, poin-poin yang perlu diperhatikan di sini adalah komponen biaya belanja bahan, ada pengumpulan data, analisis, biaya sewa peralatan, biaya pelaporan hasil penelitian dan pengeluaran wajib. Nah, khusus untuk penelitian dasar diperbolehkan untuk menggunakan komponen biaya luar wajib sebagai biaya publikasi atau artikel processing charge maksimum 10% dari pendanaan setiap penelitian skema. Jadi untuk publikasinya 10%, lumayan. 10%-nya misalnya 90 juta, berarti 9 jutanya bisa digunakan untuk publikasi. Nah, publikasinya misalnya Q2 butuh biayanya 16 juta, berarti tinggal nambah 7 juta. Gitu. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, larangan ini Bapak Ibu, larangan. Nah, dalam penelitian tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Jadi dalam penelitian itu tidak boleh digunakan untuk honor. Honor tim peneliti itu nggak boleh. Tapi dipakai oleh peneliti dalam setiap kegiatan itu boleh. Misalkan Bapak Ibu nanti ada rapat survei mitra gitu. Nah, itu rapatnya itu bisa dianggarkan. Bisa dianggarkan dengan misalnya masuk ke konsumsi ke transportasi gitu. Itu bisa masuk Bapak Ibu ya. Tapi kalau bahasanya ini honor tim, itu nggak boleh. Oke, pembelian tanah dan lahan juga nggak boleh. Jadi digunakan untuk pembelian tanah, misalnya mitranya mau beli tanah, itu nggak boleh. Lahan. Apalagi Bapak Ibu mau beli tanah, itu nggak boleh. Oke, pembelian kendaraan operasional juga nggak boleh. Kendaraan operasional itu tidak boleh dibeli, tapi disewa. Saya punya mobil, boleh nggak pakai punya sendiri? Berarti timnya bayar ke saya gitu, boleh gitu kan? Boleh menggunakan kendaraan sendiri. Nah, kendaraan Bapak Ibu itu dihargai, disewa oleh Bapak Ibu sendiri gitu. Itu boleh. Jadi asal melampirkan nanti KTP, kwitansi sama STNK-nya gitu ya. Biasanya begitu. Terus pembangunan lab. Nah, ini nggak boleh. Pokoknya semuanya harus sewa ya. Kalau butuh lab ya Bapak Ibu sewa gitu. Pembelian alat seperti mesin, peralatan laboratorium, atau peralatan lain yang berpotensi menjadi aset. Jadi pada prinsipnya nggak boleh membeli sesuatu yang menjadi aset. Gitu ya. Pembelian atau pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa, paket internet, nah itu tidak boleh dimunculkan. Terus pulsa kami bagaimana ya kondisikan dengan pembelian yang lain, tapi uangnya buat internet juga gitu misalnya. Jaminan atau pinjaman kepada pihak lain, itu nggak boleh dipinjamkan duitnya. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat. Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian target luaran penelitian. Jadi lagi-lagi harus dipastikan luarannya Bapak Ibu apakah nyambung dan tidak. Oke. Pengabdian. Nah, untuk anggaran pengabdian, Bapak Ibu komponen biayanya itu ada 5 komponen. Nah, komponen biaya penelitian itu ada upah dan jasa. Nah, di sini tertera upah dan jasa Bapak Ibu ya. Jasa tim, upah tim itu bisa dimasukkan 10%. Komponen biaya teknologi dan inovasi minimal 50%. Jadi aplikasi atau inovasi yang Bapak Ibu buat, yang akan Bapak Ibu serahkan ke mitra, itu nilainya kalau diuangkan harus minimal 50% dari total dana hibah. Komponen biaya pelatihan, ada pelatihan, FGD, dan sebagainya maksimal 20%.
komponen biaya perjalanan. Nah, perjalanan ini bisa sewa mobil, gitu kan, itu masuk ke sini. Dan komponen biaya lainnya maksimal 5%. Nah, itu untuk kondisi RAB yang akan Bapak Ibu buatkan. Nah, ini saya tampilkan sedikit, saya tampilkan. Oh ya, ini sharing Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, langsung diinterupsi saja. Biar biar ngalir gitu ya. Jadi silakan langsung instruksi saja. Nanti untuk akun Bima, Bapak Ibu, akun Bimanya yang lupa akun mungkin username dan password, nanti silakan di chat langsung aja ke Mas Budi gitu ya. Nanti insya Allah Mas Budi nanti akan kirim. Dan pastikan email yang Bapak Ibu masukkan nanti pas minta OTP adalah email yang Bapak Ibu aktif. Email aktif Bapak Ibu sekalian, yang bagusnya pakai yang Gmail Bapak Ibu ya. Bagusnya pakai Gmail. Oke, lanjut saya tampilkan proposal tahun lalu Bapak Ibu. Judul-judul penelitian tahun lalu. Ini adalah judul-judulnya Bapak Ibu. Nanti akan saya share ke Bapak Ibu judul-judul ini, judul penelitian dan judul-judul pengabdian. Nah, ini mudah-mudahan bisa menambah sebagai tambahan insight buat Bapak Ibu untuk mendiskusikan terkait dengan judul-judul. Nah, namun di setiap launching, setiap sosialisasi, atau pendampingan setiap tahun yang kami ikuti, jadi untuk kata kunci judul ini, pertama, usahakan ada kata misalnya optimalisasi, atau pemberdayaan, kayak gitu-gitu, atau pengembangan, atau menciptakan aplikasi. Ada isu-isu misalnya apa namanya, ada model, atau ada produk yang Bapak Ibu hasilkan di situ. Nah, contoh dari sini ya, ada aplikasi juga mungkin luarannya. Nah, itu bikin hal yang bikin menarik ya Bapak Ibu. Ada analisis, nah itu juga masuk ya. Nah, integrasi, ini contoh, ini untuk PDP nih, dosen bahasa Inggris nih kayaknya. Integrasi karya sastra Inggris dalam LKPD PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan seterusnya. Pengembangan e-modul kewirausahaan berbasis augmented reality. Strategi komunikasi digital search engine optimization, SEO gitu kan. Untuk promosi pariwisata daerah, ini kan baru nih dia bikin berarti ya. Pengembangan model. Nah, kalau PDP ini Bapak Ibu, PDP ini tingkat TTG-nya itu adalah masih sampai model. Jadi belum menjadi aplikasi siap pakai. Jadi baru model. Nah, untuk fundamental itu udah jadi aplikasi yang sudah jadi. Jadi jangan PDP itu jangan langsung jadi aplikasi, mubazir, sayang. Nah, itu baru sampai model-model aja gitu ya. Itu yang disampaikan di setiap launching ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada judul-judulnya banyak sekali Bapak Ibu. Penggunaan media digital berbasis Android, melalui green marketing, ada sinergi partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah, kesadaran lingkungan terhadap ekowisata dan seterusnya. Jadi yang sebagaimana yang disampaikan kami di atas tadi terkait dengan isu-isu prioritas, ini kan pangan, pariwisata ini lagi naik nih. Misalnya kayak Bunda Ina bisa buat PKM yang di desa apa tuh yang di Bogor itu bisa gitu. Karena dekat itu bisa jadi mitra, bisa dikunjungi terus. Nah, itu bagus tuh. Ya, nggak dikembangkan gitu. Dari situ nanti mitranya di situ nanti. Pokoknya sekarang Bapak Ibu, ini untuk judul-judul ini nanti akan saya share Bapak Ibu buat insight Bapak Ibu. Sekarang yang paling penting yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah pertama menentukan
menentukan kelompok ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tentukan kelompok, yang kata kunci kelompoknya tadi uh, Bapak Ibu harus cari kelompok yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di judulnya. Jadi jangan karena teman dekat diajak gabung satu kelompok, bukan. Di sini bukan buat kelompok sayang-sayang gitu ya. Tapi bagaimana kelompok atau proposal yang Bapak Ibu ajukan itu, karena orang-orangnya di dalamnya itu adalah orang-orang yang uh, bisa untuk berkontribusi dalam penelitian Bapak Ibu. Gitu. Nah, pertama adalah orang yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Yang kedua, setelah sesuai, Bapak Ibu harus cek rekam jejaknya. Rekam jejak dari mana? Rekam jejaknya yang paling basic adalah rekam jejak publikasi. Nah, syukur-syukur apalagi udah dapat hibah gitu kan. Jadi anggotanya udah dapat hibah gitu. Pak Aswi misalnya timnya udah solid, ya tahun ini ajukan lagi dengan tim yang sama juga dengan meningkatkan aplikasi kemarin, bisa dinaikin lagi ke penelitian yang lebih lanjut juga bisa gitu. Atau buat tim baru lagi gitu. Yang pada prinsipnya orang-orang yang Bapak Ibu ajak ini adalah orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan hanya tempel nama. Nah, pertama Bapak Ibu tentukan orangnya, kelompoknya. Dan ini usahakan kalau nggak hari ini besok Bapak Ibu ya. Tujuannya buat apa? Karena ini kita maraton nih Bapak Ibu. Maraton, waktunya sangat singkat gitu ya. Bisa singkat, bisa lama. Kalau bandingkan dengan tahun sebelumnya ya ini masih lebih longgar waktunya Bapak Ibu. Cuma kalau kita leha-leha waktunya habis juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan langsung nanti di grup yang sudah kami buat, grup khusus hibah. Silakan langsung di list ketuanya siapa, anggotanya apa siapa gitu kan. Nanti biar langsung action gitu ya. Nah, tujuannya yang sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi bahwa kami akan mengundang Bapak Ibu dalam kegiatan pendampingan proposal nanti. Jadi kita langsung di coaching ya. Mudah-mudahan sampai sebelum tanggal 28 itu proposal kita sudah jadi gitu ya. Sudah jadi karena batas akhirnya tanggal 28. Dan kita nggak usah berharap akan ada perpanjangan gitu. Walau sampai sekarang kan memang belum dilaunchingkan ya secara resmi atau panduannya belum di share, klasternya juga sampai sekarang itu belum dibagi klasternya, belum diinformasikan. Nah, tapi saya cek tadi ternyata udah muncul eligible-nya, berarti secara klaster udah masuk. Walaupun SK-nya belum dikirim. Karena kalau belum di klaster itu belum bisa masuk eligible-nya, belum bisa diklik. Nah, tadi saya udah klik. Nah, silakan Bapak Ibu coba juga di akun masing-masing. Diklik apakah udah eligible atau tidak gitu ya, buat cek eligible-nya. Nah, setelah Bapak Ibu bentuk kelompok nanti, langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan dalam minggu-minggu ini adalah menentukan mitranya. Mitranya siapa dan disampaikan manfaat untuk menjadi mitra dalam kegiatan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu sekalian. Dan kami ingatkan ini pengalaman 45 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Jadi tim peneliti ini menyampaikan ke mitra bahwa nanti akan dapat duit dari pemerintah dalam kegiatan ini gitu. Nah, walaupun tim peneliti tidak menyebutkan bahwa duit itu akan diberikan kepada mitra, tapi tangkapan orang, persepsinya, oh berarti Bapak Ibu dosen dapat duit nih, berarti kita akan dapat kebagian gitu. Jadi jangan kalau bahasa orang Bekasi itu jangan didantain dapat duit, akan dibagi duit, bukan. Tapi manfaatnya pertama misalkan Bapak Ibu nanti akan dapat aplikasi apa gitu, akan dapat kegiatan apa secara gratis dari tim dosen gitu. Nah, seperti itu. Misalnya kayak Pak Aswi sekarang adalah mengembangkan aplikasi untuk masjid. Jadi manfaatnya buat masjid apa? Buat manfaat buat masjid akan mendapatkan aplikasi pengelolaan masjid.
nilainya berapa aplikasi itu. Dan nilainya misalnya buat beli alat dan sebagainya 15 juta, 20 juta, terus untuk bikin sampai jadi itu harganya misalnya 30 juta. Ya udah disampaikan aja nih aplikasi ini nilainya 50 juta gitu. Kalau Bapak Ibu buat dan sebagainya. Nah, ini kan manfaat yang didapat oleh mitra. Jadi kami tekankan jangan menyampaikan ke mitra terkait dengan perkara keuangan. Nanti repot, Bapak Ibunya repot nanti urusan keuangan itu. Nah, cari mitra yang enak, Bapak Ibu yang enak di diskusi, bicara, diskusi dan bisa yang tidak merepotkan Bapak Ibu lah. Soalnya nanti Bapak Ibu butuh tanda tangan dia, butuh verifikasi dia untuk anggaran-anggarannya. Nah, kalau orang tidak mau kerjasama ya repot. Kita sendiri yang repot. Khusus pengabdian. Nah, khusus pengabdian ini akuntansinya benar-benar diupload. Nah, ini bedanya penelitian sama pengabdian Bapak Ibu ya. Kalau penelitian itu yang fokus uploadnya adalah bukti-bukti kegiatan. Bukti-bukti kegiatan di sini bisa foto gitu kan. Bisa daftar hadir, bisa pokoknya bukti yang menentukan bahwa kegiatan itu ada. Berita acara gitu kan. Kalau misalnya aplikasi itu diserah terima asetnya gitu. Nah, itu kan ini ya, hanya bukti-bukti kegiatan. Nah, kalau yang pengabdian itu yang kita upload itu yang permintaannya adalah kwitansi-kwitansi. Nah, itu bedanya. Kwitansi-kwitansi. Nah, kita harus membuktikan bahwa uang penelitian itu bisa dibuktikan dengan kwitansi. Ada bukti transaksinya gitu. Bagaimana kalau kita beli gorengan di pinggir jalan gitu? Ya bikin kwitansi sendiri. Jadi harus diupload adalah kwitansinya. Nah, ini pengalaman mengenai kwitansi Bapak Ibu. Jadi pengalaman di yang kemarin Monef kemarin ya di Universitas Esa Unggul. Jadi ada satu tim dosen, satu kelompok dosen. Nah, itu kwitansinya itu semua kwitansinya sama. Sama polos lagi. Jadi kwitansinya sama dan polos. Nah, ini ya harus banyak belajar sama Bunda Ade nih gitu. Bikin borang gitu. Bikin borang dan sebagainya. Nah itu kurang cerdas gitu kan. Nah, akuntansi kan kalau misalnya Bapak Ibu buat sendiri, nah di template akuntansinya kan banyak Bapak Ibu ya. Ya atau beli jadi misalnya urusan fotokopi berarti beli nota akuntansi yang fotokopi modal 10.000 lah itu ya. Terus uh, nggak sebenarnya nggak bohong Bunda, kegiatannya ini kan kegiatannya ada, barangnya ada, cuman kwitansinya yang tidak ada. Nah, misalnya kayak gini nih, ini contoh. Iya, siap. Kalau itu oke. Contoh misalnya kelompoknya Bunda akan membuat sebuah aplikasi. Nah, kebetulan sarana dan prasarananya itu sudah punya dan Bunda punya itu dengan membeli, tapi belinya udah tahun kemarin misalkan. Nah, itu Iya, Pak. bisa bisa diklaim. Iya, Diklaim tuh bisa Bapak Ibu itu. Jadi uh, jangan mengada-ngada juga gitu. Yang penting kegiatannya, duduknya Bapak Ibu nanti, ini kan enaknya hibah itu duduknya Bapak Ibu itu dibayar gitu. Nah, tinggal Bapak Ibu bikin kwitansinya, misalnya kwitansi buat konsumsi, kwitansi buat sewa mobil. Mobilnya sewa nggak? Enggak, gitu. Tapi itu bisa diklaim gitu. Nah, itu diperbolehkan mengklaim. Nah, bukti kalau misalnya mobilnya mobil pribadi, tadi saya bilang ya tinggal klaim, ada bukti KTP, STNK mobil, sama kwitansi bayar. Nah, itu bisa diklaim untuk pendanaan gitu Bapak Ibu ya, sebagai transportasi.
Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Dan poin-poinnya tentunya dari 3 orang kelompok ini Bapak Ibu, 3 orang tim ini. Nah, di situ kan ada Bapak Ibu nanti harus isi di borang di Bimanya itu mengisi tugas-tugas masing-masing. Nah, ini perlu diisi. Nah, terus mahasiswa yang Bapak Ibu ajak juga mahasiswa yang real, nanti kalau mau NEF nanti diundang. Nah, kayak Pak Aswi kemarin itu mahasiswanya real, itu mahasiswa anak MI semester 3 di kampus Keramat gitu. Tinggal tugasnya apa gitu, tugasnya. Nah, nanti janji ini kan paling menarik, hibah, proposal hibah Bapak Ibu itu semakin detail janjinya itu semakin bagus. Nah, cuman pengecualian ini doanya Pak Aswi nih beda ya. Nah, pengecualian proposal Pak Aswi kemarin kurang detail tapi berhasil masuk gitu. Padahal di setiap launching itu harus misalnya luaran wajib itu publikasi di jurnal bereputasi. Nah, umumnya itu detailnya itu harus disebutkan nama jurnalnya, terus apa namanya QIQ berapa gitu. Nah, itu untuk sebagai pengikat nanti akan ditagih pas di akhir penelitian. Nah, alhamdulillah Pak Asfi kemarin proposalnya hanya menyebutkan jurnal nasional bereputasi ya Pak Asfi ya, di proposal ya. Nah, itu untung-untungan Bapak Ibu ya, biasanya selalu revisi lagi gitu. Tapi bagusnya lebih detail. Oke, jurnalnya. Iya. Berarti kalau anggarannya itu tuh biasanya bisa pilih kemana-mana jatuhnya gitu. Nah, kalau yang proposal-proposal yang kami ikuti pendampingannya itu, bahkan sampai link jurnalnya itu harus dilampirkan di situ. Nah, itu luaran wajib Bapak Ibu, luaran wajib itu sifat modelnya seperti publikasi Bapak Ibu ya. Nah, luaran tambahannya Bapak Ibu nanti HKI. Jangan paten Bapak Ibu ya. Nah, ini kemarin Pak Asfi keceplosan paten ini di proposalnya, makanya agak ya lumayan agak susah dikit gitu ya kalau paten itu. Kalau HKI itu Bapak Ibu modal 200.000 eh itu bisa dapat HKI. Nah, kalau paten lika-likunya banyak dan biayanya lebih besar. Jadi kalau luaran tambahan itu minimal HKI Bapak Ibu ya. Nah, bagus lagi luaran tambahannya itu adalah eh, mahasiswa yang Bapak Ibu libatkan, itu mahasiswa yang Bapak Ibu libatkan, mereka mengikuti proceeding nasional minimal. Jadi sebagai presenter didiseminasikan. Jadi akan ada nanti pertanyaan dari reviewer, apa manfaat buat mahasiswa? Nah, Bapak Ibu harus bisa membuktikan apa manfaatnya dari buat mahasiswa. Jadi setiap kita undang reviewer itu pasti akan ditanya manfaatnya mahasiswa ini mengikuti penelitian Bapak Ibu apa gitu. Nah, yang paling gampang itu adalah eh, mengutus mereka untuk mengikuti seminar nasional sebagai pembicara. Nah, artikelnya mereka susun sendiri Bapak Ibu yang mendampingi cara pengisian atau cara penulisan artikel untuk dipublikasikan di proceeding nasional. Yang nasional aja nggak usah internasional. Nah, itu lebih mantap lagi Bapak Ibu. Nah, itu sekilas terkait dengan hibah ya Bapak Ibu, terkait dengan hibah hal-hal yang harus dihindari dan skema-skemanya. Nah, untuk skema nanti langsung Bapak Ibu action aja langsung di grup langsung di Bimanya masing-masing. Kalau Bimanya lupa akunnya, silakan langsung japri ke Mas Pundi. Nanti Mas Pundi lagi stay di sini, insya Allah akan dibantu gitu ya. Oke, silakan Bu, Bapak Ibu, ada yang didiskusikan? Ya, atau mungkin sebelum didiskusikan, kami mohon sharing dari calon profesor kita nih, Pak Asfi. Silakan Pak Asfi.
Oh iya. Jadi, ya itu benar Bapak Ibu yang disampaikan Pak Asfi tadi terkait dengan ketua Bapak Ibu ya. Jadi, yang lagi-lagi sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa orang yang gabung dengan kita ini harus dilihat track recordnya, rekam jejaknya, penelitiannya di Google Scholar-nya bagaimana gitu. Kalau nggak punya rekam jejak, nah itu agak kurang gitu ya. Nah, eh, Bapak Ibu juga misalnya Bapak Ibu rajin nulis, rajin meneliti, tapi track record di Google Scholar-nya kurang. Bisa juga misalnya pinjam nama para dokter-dokter yang, tapi bukan hanya dokter Bapak Ibu ya, dokter yang punya rekam jejak yang bagus gitu ya. Nah, itu bisa pinjam nama misalnya Pak Sam gitu. Pak Sam nggak mau ini nih nggak mau ikut hibah. Ya udah Pak Sam saya pakai nama Pak Sam lah gitu. Nah, manfaatnya itu tapi harus harus ini karena ini sensitif Bapak Ibu ya. Urusan duit ini walaupun urusan 100.000 itu sensitif gitu. Apalagi udah puluhan juta gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan nama orang, jadi harus kesepakatan di awal bahwa ini beliau ini hanya pinjam namanya kita pinjam untuk urusan keuangan dan sebagainya itu ya kita pelakunya yang kelola gitu. Nah, manfaatnya buat orang yang kita pinjamkan nama ini kalau orangnya paham, dosennya paham, dia akan sangat senang gitu. Tanpa tanpa capek-capek dia namanya itu udah punya punya track record sudah pernah mendapat dana hibah. Apalagi sebagai ketua. Wah, ketua tuh bila perlu
ada yang siap bayar gitu. Misalnya ada bahwa dia pakai nama saya bayar. Yang penting saya ketuanya gitu. Nah, uangnya buat bari semua gitu. Nah, itu uh, orang yang paham gitu. Nah, tapi kalau nggak paham gitu, udah nggak ngapa-ngapain, namanya doang masuk, uh, cawe-cawe masalah yang lain. Mungkin itu kejadian karena tidak jelas di awal. Maka ketika Bapak Ibu gunakan nama orang yang tidak akan Bapak Ibu libatkan, hanya pinjam namanya saja, maka harus clear manfaatnya buat dia apa, dan urusan keuangan dia tidak boleh otak-atik. Uang keuangan semuanya ke Bapak Ibu gitu. Karena nanti dia akan dilibatkan dalam hal monef, itu pasti dia akan dilibatkan, harus hadir. Walaupun mungkin Bapak Ibu yang ngomong, yang banyak bercerita di monef itu Bapak Ibu, tapi dia tetap muncul di situ. Nah, kalau Bapak Ibunya bermasalah dalam penggunaan, dalam pelaksanaan penelitian, nah itu nama dia sebagai ketua itu yang jadi masalah. Nah, ini juga saling menjaga integritas masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ada yang didiskusikan atau ada yang tambahan? Silakan. Nanti kita akan buatkan Bapak Ibu yang belum masuk grup, silakan join. Nah, kemudian mohon untuk langsung meliskan kalau udah ada timnya. Jadi bikin dua penelitian, dua pengabdian Bapak Ibu ya. Jadi satu sebagai ketua, satu sebagai anggota. Nah, begitupun di pengabdian, satu sebagai ketua, satu sebagai anggota. Timnya bisa sharing, bisa ganti-ganti gitu kan. Mungkin ketuanya di sini Bunda Ade, terus yang di satu lagi Pak Begi gitu. Nah, bagusnya kolaborasi antar prodi, kolaborasi antar ilmu. Itu lebih bagus. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oke, Bunda, silakan Bunda. So, iya, bisa. Misalnya yang judul 1 Bunda Ina sebagai ketua, judul 2-nya nanti Bu Ria sebagai ketuanya gitu. Bunda Ina sebagai anggota. Nah, itu bisa di. Oke, baik. Silakan, ada tambahan, nggak ada informasi-informasi yang lain yang belum disampaikan di sini, boleh di-share Bapak Ibu. Kelebihan dari hibah ini Bapak Ibu, kegiatan Bapak Ibu dalam penelitian pengabdiannya dibayarkan gitu ya. Ya, saya sampaikan tadi, duduknya Bapak Ibu diskusi itu dibayarkan gitu. Apalagi bicara luaran wajib, publikasi. Nah, mau makin tinggi publikasi yang Bapak Ibu janjikan di proposal itu makin bagus. Nah, tapi pastikan jangan janji doang gitu. Pastikan Bapak Ibu bisa memenuhinya gitu. Karena nanti akan jadi apa ya? Akan ditagih terus dalam waktu 1 tahun. 1 tahun nggak dipenuhin, nah Bapak Ibu akan di blacklist gitu. Dan tidak boleh mengikuti program hibah selanjutnya. Oke, silakan, ada tambahan. Pak Dr. Ismail lagi ngajar nih. Nanti wacananya Bapak Ibu, ini kalau udah terbentuk tim ini, rencana karena ini waktunya udah tinggal 14 hari Bapak Ibu ya, udah 2 minggu ya. Jadi insya Allah nanti tanggal 17 November kita akan mulai pendampingan Bapak Ibu ya. Nah, 17 November ini, nah Bapak Ibu sekarang silakan diskusikan sama timnya. Nanti kami akan kirimkan panduan tahun kemarin, kami akan kirimkan juga judul-judul yang lolos tahun kemarin, sama contoh proposal yang lolos tahun kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja, mengikuti contoh tahun yang lalu. Nah, oh ya, terkait dengan proposal ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu
benar-benar harus strict sesuai dengan template. Jangan ingin biar banyak saya tambahin lagi lah. Misalkan jumlah kata Bapak Ibu. Kalau misalnya di abstrak itu ditentukan jumlah kata maksimal 250, maka pastikan jangan pernah lewat 250. Nah, itu udah kalah langkah kita. Atau jangan juga terlalu jauh dari 250. Ya misalnya abstrak 250. Nah, Bapak Ibu tulisnya misalnya 240, 245 atau syukur-syukur ya pas gitu ya. Jangan sampai misal 150 juga jangan. Jadi jangan terlalu jauh, jangan pernah juga untuk lewat dari jumlah kata yang ditentukan. Nah, bagaimana strategi untuk mengurangi apa namanya? Supaya isi kontennya banyak dengan kata-kata yang banyak tapi terhitung satu. Nah, caranya itu pakai gambar. Misalnya kayak tabel-tabel itu. Nah, tabel-tabel itu jadikan gambar aja. Nah, walaupun di dalamnya kata-katanya banyak, tapi itu diakuinya satu. Itu Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan nanti akan kami share proposal yang lolos tahun kemarin. Nah, tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja gitu ya. Sesuaikan aja dengan contoh itu. Dan fokus kepada karena ini dosen pemulanya kesempatannya banyak Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus ke dosen pemula. Kecuali untuk para dokter-dokter, nah itu masuk ke fundamental. Pak Aswi ini udah nggak boleh dosen pemula. Pak Ismail juga udah nggak boleh sepertinya dosen pemula. Jadi harusnya masuk ke fundamental. Nah untuk dosen-dosen yang lain, nah itu masuk ke PDP. Itu penelitian dosen pemula. Nah ini relatif mudah katanya gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita benar-benar susun tahun ini dan ya kita bisa maju bersama lah gitu ya. Silakan Pak Dokter. Suaranya kurang jelas. Apa di saya doang? Apa yang lain gimana? Tolong sambil isi daftar hadir Bapak Ibu ya. Masih putus-putus Pak Ismail suaranya. Putus-putus suaranya. Ya, coba-coba. Oh, oh ya. Oke, apalagi Pak Dokter? Silakan. Itu aja dulu. Oke, boleh nggak kita ikut menjadi anggota di tim perguruan tinggi lain? Sangat boleh gitu. Jadi Bapak Ibu, uh, tapi bagusnya ini kan tujuannya biar menambah juga poin buat perguruan tinggi kita Bapak Ibu ya. Jadi upayakan perguruan tinggi kita jadi ketua. Jadi anggota kampus lain itu sebagai anggota gitu ya. Karena yang dihitung di sini Bapak Ibu yang dihitung itu adalah ketuanya. Nah, dihitung adalah yang wirawiri masuk ke aplikasi juga adalah menggunakan aplikasi username dan password ketua gitu ya. Maka upayakan kita kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, nah kita yang jadi ketuanya. Kalau misalnya idenya ada dari perguruan tinggi lain, kita jadi anggotanya ya nggak apa-apa juga gitu. Boleh juga. Jadi kuotanya satu penelitian sebagai ketua, satu penelitian sebagai pengabdian. Dan begitupun apa namanya? Satu sebagai anggota, satu sebagai ketua. Nah, itu kuotanya Bapak Ibu ya. Nah, tahun kemarin itu kuotanya seperti itu. Nggak tahu tahun ini kuotanya akan seperti apa, kita tunggu saja. Namun sebelum itu turun, ya kita udah siap proposalnya. Jadi nanti kalau ada panduan baru, tinggal menyesuaikan aja, tinggal copy aja, copy paste aja. Oke, silakan sambil mohon dibantu isi daftar hadir Bapak Ibu ya. Daftar hadir yang kami share di chat box.
Silakan, ada yang ditanyakan, disampaikan atau diverifikasi, silakan. Cukup. Oke, kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang lupa username, user dan password Bima-nya, silakan di WA ke Mas Pundi Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah dapat username dan passwordnya, silakan coba cek di Bima-nya apakah Bapak Ibu eligible atau tidak. Nah, karena ada yang baru datang, ini saya tampilkan cara ceknya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke akun Bima Bapak Ibu, nanti akan tampilnya seperti ini. Tinggal Bapak Ibu klik usulan reguler. Nah, masuk ke penelitian, ini usulan, penelitian terus usulan, diklik aja usulannya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada info eligibilitas. Nah, Bapak Ibu klik saja. Nah, akan tampil seperti ini. Di sini akan terlihat skema yang eligible itu penelitian dosen pemula. Nah, ini enggak eligible semua ini. Nah, untuk kita, untuk PLJ, paling di sini akan muncul itu dosen pemula, magister, tesis, sama fundamental. Ini ada 4. Dan pengabdiannya ya. Kalau pengabdian ini, pengabdian tinggal diklik di sini Bapak Ibu. Kalau pengabdian nggak dibatasin sepertinya. Nah, tinggal langsung masuk sini. Nah, hanya pengabdian, hanya penelitian Bapak Ibu yang ada eligibilitasnya. Nah, bagaimana kalau saya nggak ada yang eligible, berarti tidak boleh jadi ketua. Ini untuk jadi ketua Bapak Ibu ya, menjadi anggota sih bebas. Nah, cuman lagi-lagi jadi anggota tadi yang kami sampaikan di awal, itu pastikan harus dilihat dari rekam jejaknya gitu. Atau rekam jejaknya misalnya ada 2 nih, yang Bapak Ibu sebagai ketua kuat rekam jejaknya, terus yang anggota kedua juga kuat rekam jejaknya, yang ketiga ini ya ada tapi kurang kuat misalnya, tapi dia orang yang paling bisa diandalkan dalam kegiatan ini, misalnya dalam pembuatan aplikasi dan sebagainya. Nah, itu moga-moga aja gitu ya. Oke, gitu Bapak Ibu. Nanti kami akan kirimkan panduan tahun kemarin sebagai acuan, karena tahun ini belum launching. Kemudian judul-judul hibah tahun kemarin yang lolos ya. Kemudian kami akan kirimkan juga proposal yang lolos tahun kemarin. Jadi beberapa proposal yang lolos tahun kemarin. Nanti bisa buat acuan gitu Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan? Tidak ada? Cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada tambahan, sebentar lagi juga udah mau asar ya. Mungkin kita tutup, kita cukup sekian pertemuan online kita, dan mudah-mudahan insya Allah hari Senin besok tanggal 17 kita bisa ketemuan lagi mudah-mudahan bisa secara offline Bapak Ibu ya. Bisa-bisa secara offline, dan nanti setelah udah terbentuk kelompok ini biar jadi ya, biar cepat Bapak Ibu ya. Nah, kami memfasilitasi Bapak Ibu untuk diskusi proposalnya di kampus, di Keramat. Nah, nanti kami fasilitasi ruangannya, tinggal Bapak Ibu datang sama timnya diskusi. Kalau diskusi masing-masing di rumah, kerjaan masing-masing sendiri di rumah, nah itu biasanya rawan nggak jadi gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu, yuk kita sehari 2 kali seminggu nih harus berkumpul di Keramat gitu, atau kumpul di kafe mana lah gitu. Kalau yang masuk kafe, yang penting ngumpul offline tiga-tiganya. Itu baru jadi, insya Allah jadi. Tapi kalau cuman ngobrol di WA, nah itu rawan nggak jadi misalnya. Begitu Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan online kita pada hari ini kita cukup sekian. Jangan lupa isi daftar hadir yang ada di grup. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke grup hibah, silakan gabung. Dan silakan mohon untuk meliskan langsung anggota-anggotanya. Terima kasih. Mari kita tutup acara kita dengan bacaan istighfar.
Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih.